Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Halo guys. kami dari kelompok 2 kelas B akan membahas tentang perbedaan konseling dan psikoterapi. Dan video ini kami buat sebagai tugas ujian tengah semester materi mata kuliah pengantar konseling dengan dosen pengampu Enci Rina Yunita Kasenda, Magister Teologi, Magister Pendidikan, dan Mineriki Anggrian, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di era globalisasi saat ini, banyak individu yang mengalami permasalahan dalam memecahkan masalah yang kompleks. Oleh sebab itu, mereka sangat membutuhkan bantuan untuk membuatnya lebih mudah memahami dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Ini memunculkan ide-ide atau gagasan pemecahan masalah yang pada akhirnya akan sedikit banyak membantu mereka. Yang pertama yaitu pengertian konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli konselor atau pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah. Konselor yang bermuara kepada masalah yang dihadapi klien. Selanjutnya yaitu contoh konseling dalam kehidupan nyata. Seorang siswa yang mengalami stres dan kecemasan sebelum ujian dapat mengikuti konseling untuk mendapatkan dukungan emosional dan mengembangkan strategi coping yang efektif agar dapat mengelola kecemasan tersebut dan memilih jalur pendidikan atau karir yang sesuai minatnya. Selanjutnya yaitu psikoterapi. Psikoterapi adalah proses penyembuhan yang berkaitan dengan perasaan, perilaku, dan juga pikiran yang dialami oleh seorang konseling. Terkadang di dalam psikoterapi membutuhkan obat-obatan untuk menunjang kesembuhan dari konseling. Selanjutnya yaitu contoh nyata dari psikoterapi. Contohnya itu seseorang yang mengalami trauma masa kecil menjalani psikoterapi untuk memproses pengalaman traumatis tersebut dan membangun kembali kepercayaan diri serta kesehatan mentalnya. Selanjutnya perbandingan. Perbedaan antara layanan konseling dan psikoterapi. Konseling lebih berfokus pada masalah nyata yang sedang dialami individu dengan tujuan membantu menemukan solusi praktis agar hambatan dapat teratasi. Psikoterapi berfokus pada aspek yang lebih dalam termasuk hal-hal yang tidak disadari dengan tujuan memahami akar permasalahan dan mengubah pola pikir maupun perilaku yang kurang sehat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Konseling lebih berfokus pada individu yang mengalami kesulitan ringan hingga sedang dan bertujuan membantu klien memahami diri, mengelola stres, serta membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Psikoterapi lebih ditujukan kepada individu dengan gangguan mental atau perilaku yang lebih kompleks dan memerlukan intervensi jangka panjang. Yang terakhir yaitu manfaat memahami perbedaan layanan konseling dan psikoterapi. Manfaat memahami perbedaan layanan konseling dan psikoterapi sangat penting karena membantu seseorang atau klien dalam menentukan jenis layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Dengan pemahaman ini, klien dapat membuat keputusan yang tepat tentang intervensi yang diperlukan. Apakah membutuhkan dukungan layanan konseling yang bersifat bimbingan jangka pendek
atau terapi yang lebih mendalam dan berjangka panjang untuk masalah psikologis yang kronis atau yang disebut psikoterapi. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi perbedaan layanan konseling dan psikoterapi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian and Thank you for watching.